Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab. Sebelum itu, mari kita semua belajar supaya Tuhan memberkati kita semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan hari ini. Kembali kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mengerti dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sampai pada seri misiologi yang akan berbicara tentang misi Allah kepada manusia. Arti misiologi. Misiologi artinya tugas. Misi itu tugas, logia artinya ilmu. Jadi misiologi adalah ilmu pengetahuan teknologi yang membahas tentang misi atau pengutusan atau penugasan. Begitu. Lukas pasal 9 ayat yang 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi mengutus atau sama dengan apostol itu artinya dikirim untuk melaksanakan suatu tugas. Setiap orang yang melakukan penginjilan dan lain sebagainya itu adalah apostol-apostol yang dikirim untuk melakukan semua pekerjaan yang Tuhan izinkan dan Tuhan suruh kepada kita semuanya. Lanjut. Missio Dei. Missio artinya tugas atau diutus, dan Dei artinya Allah. Missio Dei berarti adalah misi Allah di dunia untuk menyelamatkan manusia, alam semesta dalam hubungannya dengan Allah, Yesus dan Roh Kudus. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi dari semua misi-misi kita, kalau kita tahu bahwa misi itu datangnya dari Tuhan, pasti itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, yang memerintahkannya itu lewat Tuhan Yesus, dan ada penyertaan Roh Kudus. Siapapun kita dalam melakukan misi, percayalah ketika misi itu kita lakukan atas nama Tuhan, pasti ada Roh Kudus yang menyertai kita. Berikut. Allah punya misi. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi dan isinya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu untuk menurut gambarnya, menurut gambar dan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dalam kasus Allah menciptakan manusia, tujuannya itu adalah supaya manusia ini menguasai bumi dan segala isinya. Bahkan karena hal seperti ini Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Karena memang mereka lah yang harusnya mewakili Allah di atas muka bumi ini untuk menguasai bumi dengan segala isinya. Makanya Allah menciptakan manusia ini adalah ciptaan yang paling hebat dari Allah. Ciptaan yang paling luar biasa dari Allah. Ciptaan yang tertinggi dari Allah. Yaitu adalah menciptakan saudara dan saya. Tujuan kita adalah
ayo kita kuasai bumi dengan segala isinya, dengan satu konsep supaya penguasaan kita ini untuk kesejahteraan sesama kita, untuk juga kita bisa membuat bumi ini menjadi lebih baik lagi, dan supaya di dalamnya ketika kita tinggal, kita boleh merasakan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, Dia ini memberkati mereka, baru perintah beranak cucu itu yang terjadi. Sehingga siapapun kita, kalau kita juga tahu di dalam kekristenan kita, yang namanya pernikahan itu harus didasarkan atas berkat Allah terlebih dahulu, baru beranak cucu. Sehingga jangan sampai terbalik-balik, beranak cucu dulu baru cari berkatnya. Itu nantinya akan membuat kita keluar dari rencana dan garis Allah. Tetapi biar kiranya kita mengerti lewat hal ini, Allah punya misi menciptakan langit dan bumi supaya manusia boleh menguasainya. Dan inilah misi Allah untuk menciptakan kita. Berikutnya, Allah punya misi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif menyelamatkan manusia. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ternyata misi Allah kepada manusia itu pertama kali adalah dilakukan oleh Allah sendiri ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dan kita tahu ketika manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, dia itu ketakutan untuk ketemu dengan Allah. Makanya dia menghindar, dia sembunyi, dia membuat sesuatu supaya keberadaan mereka ini tersembunyi dari Allah. Makanya itu Allah langsung berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang sudah putus ini. Allah berinisiatif untuk memperbaiki lagi hubungan yang indah antara manusia dengan Allah dengan cara Dia turun ke taman itu ketika mencari manusia itu. Sekali lagi kita harusnya tahu bahwa Allah kita ini Allah yang maha tahu. Lalu pertanyaannya, di mana engkau? Itu bukan berarti Allah yang mencari manusia pertama yang kita tahu namanya Adam dan Hawa itu tidak tahu Adam dan Hawa ada di mana. Bukan itu. Tetapi sesungguhnya Allah itu kepingin manusia itu berjumpa dengan dia dan mengakui keberadaannya. Mencarinya Allah itu bukan mencari dalam ketidaktahuan, tetapi mencarinya Allah itu karena kepingin manusia itu timbul tanggung jawabnya untuk mengakui bahwa dia sudah salah, bahwa dia sudah melanggar perintah Allah. Sehingga akhirnya Allah itu turun ke taman itu dan mencari manusia itu. Sehingga kalimatnya, "Di manakah engkau?" Dan ini adalah misi Allah yang pertama untuk memperbaiki lagi hubungan yang sudah putus karena dosa, karena pelanggaran manusia terhadap perintah-perintah Allah. Berikutnya, Allah merencanakan jalan bagi keselamatan manusia. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 sampai 24. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Akibat manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya terputus hubungannya dengan Allah, membuat Allah berinisiatif untuk memperbaiki hubungan. Dan kita tahu itu adalah misi Allah yang pertama dengan mencari Adam di Taman Eden. Dan ketika Adam didapati oleh Allah, didapatilah bahwa kemampuan Adam untuk menutupi ketelanjangannya karena dia akan berkata, "Aku telanjang, aku malu berjumpa dengan Allah." Itu
membuat Allah akhirnya tahu bahwa sesungguhnya manusia ini sudah berusaha dengan kekuatannya sendiri. Ternyata mereka ini menyemat daun-daunan untuk membuat tutup buat tubuhnya itu. Tetapi berapa lama daun-daunan itu bisa dipakai? Daun mungkin hari ini bisa dipakai 1 jam, 5 jam, 24 jam berikutnya kering. Dan akhirnya manusia harus berusaha lagi, dan berusaha lagi. Tapi syukur kepada Allah. Karena Allah bermisi yang pertama itu datang dari surga ke Taman Eden dan menjumpai Adam dan Hawa. Lalu ayat 21 dengan jelas, Allah lah yang membuat baju dari domba, dari kulit binatang, dari kulit hewan-hewan yang ada untuk disematkan dan dipakai kepada manusia. Artinya bahwa harus ada yang dikorbankan dalam hal ini. Dan kita tahu bahwa ini merupakan pertama kali Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Setelah itu Allah juga berbicara kepada Allah Tritunggal yang kita tahu saat ini. Kenapa? Karena di situ berfirmanlah Allah bahwa manusia telah menjadi salah satu seperti kita. Jadi kita berbicara tentang sesuatu yang jamak, yang banyak. Sehingga kita tahu bahwa di sini juga berarti Allah berbicara dengan Allah yang lain yang kita tahu itu adalah berikutnya adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah Roh Kudus. Maka mereka berbicara tentang manusia itu sudah selevel dengan Tuhan, selevel dengan Allah, karena mereka memiliki pengertian tahu tentang yang baik dan yang jahat. Makanya untuk itu Allah harus mengusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena di Taman Eden itu ada satu pohon lagi, selain pohon pengetahuan baik dan jahat, ada juga yang namanya pohon kehidupan, pohon hayat, dimana kalau mereka memakan dari pohon kehidupan itu, otomatis hidupnya akan kekal betul-betul seperti Allah. Dan kalau hidupnya kekal berarti dosanya juga akan kekal. Makanya Allah harus mengusir manusia itu. Allah harus mengeluarkan manusia itu. Dan dari itu Allah lalu menempatkan di pintu gerbangnya itu kerup-kerup dengan pedang bernyala-nyala untuk menjaga supaya manusia tidak bisa masuk ke dalam taman dan mengambil pohon kehidupan itu. Dan inilah yang akhirnya kita tahu bahwa kalau untuk kepingin mendapat kehidupan harus ada nyawa yang dibayar ketika mereka melewati kerup yang bernyala-nyala itu untuk mengambil buah kehidupan. Siapapun kita sekarang jadi mengerti bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk menutupi kesalahan kita, menebus dosa kita. Amal kebaikan kita, tingkah laku kita pun tidak akan pernah mampu memperbaiki hubungan kita. Hanya Tuhan Allah lah yang punya misi ini. Berikutnya, rencana keselamatan Allah. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah yang disebut dengan namanya rencana Allah buat keselamatan manusia. Ini adalah nubuat Allah tentang bagaimana nantinya antara manusia ini dengan setan, yang kita tahu bahwa ayat ini adalah berbicara tentang Allah berbicara kepada ular yang adalah setan itu. Dikatakan bahwa manusia dengan ular terus ada permusuhan. Keturunan manusia dan ular ini terus akan ada saling mempengaruhi. Dan kita akhirnya tahu bahwa keturunan perempuan ini yang kita mengerti itu adalah Yesus Kristus akan meremukkan kepalanya si ular yang adalah setan ini. Dan setan akan meremukkan tumitnya, dan kita tahu Yesus itu akan tergantung di kayu salib. Ini merupakan karya Allah, misi Allah, rencana Allah di dalam menyelamatkan manusia. Dan sebelum itu terjadi kitab Mika pasal 5 ayat 2-3. Di situ jelas, di situ tertulis demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pada mulanya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi ini nubuat yang Allah lakukan, yang Allah sampaikan untuk manusia, bahwa nantinya akan ada seorang juru selamat yang lahir di Bethlehem Efratah, yang mana dari dialah nanti keselamatan manusia itu berpangkal. Lewat pengorbanan dialah manusia itu nantinya akan mendapat keselamatan dan memperbaiki hubungan lagi dengan Allah. Berikutnya, rencana keselamatan Allah, Yohanes pasal 3 ayat 14-17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Allah punya planning, Allah punya rencana, Allah punya master plan yang akan membuat manusia itu berbalik lagi hubungannya dengan Allah. Dimulai dengan rencana Allah, dengan hadirnya Allah menjadi manusia yang kita tahu Yesus Kristus. Dikatakan ayat 3, pasal 3 ayat 14-17 dari Yohanes, ini adalah cerita tentang bagaimana nantinya Yesus Kristus ini harus ditinggikan, harus disalib dan mati. Lalu orang yang percaya kepadanya itu akan mendapat hidup yang kekal, akan diampuni dosa-dosanya, dan dia akan meneroleh kerajaan sorga yang baka. Ini adalah rencana Allah buat manusia. Oleh sebab itu kepada siapapun juga kita yang hari ini juga mendengar cerita keselamatan ini, percayalah juga kepada karya Allah lewat Yesus Kristus ini. Karena hanya dialah satu-satunya yang bisa membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Berikutnya, misi Yesus. Setelah tadi rencana-rencana Allah di dalam menyelamatkan umat manusia dengan cara memberikan anaknya yang tunggal, merelakan anaknya yang tunggal untuk mati disalib. Sekarang Yesus Kristus yang adalah anak Allah ini memulai misinya dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Markus pasal 1 ayat yang ke-15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus turun ke dunia, lalu dia menjadi manusia, dia yang adalah Allah mengosongkan segala kealahannya dan mengambil rupa seorang manusia, supaya ketika dia juga berjumpa dengan manusia yang lain, dia juga bisa berkomunikasi. Dan salah satu setiap kali dia keliling pelayanan dan menyampaikan firman Allahnya itu pasti berbicara tentang pertobatan dan pasti berbicara tentang penginjilan. Dan itu dia lakukan karena dia tahu betul bahwa waktunya setelah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Oleh sebab itu kepada siapapun kita juga hari ini, kalau kita dengar kabar tentang hal ini juga, ayo kita segera bertobat dan percaya kepada Injil. Karena kerajaan Allah sudah dekat, karena kerajaan Allah sebentar lagi datang. Dan itu membuat kita harus sadar, kita segera bertobat. Dan kepada siapapun kita, kalau kita selaku penginjil, kalau kita ini selaku pembawa firman Tuhan juga, jangan pernah lupa di dalam setiap firman-firman yang kita sampaikan, mungkin memang ada saatnya kita menyampaikan firman penghiburan, firman kekuatan, firman firman yang ngomong tentang berkat-berkat dan janji Allah. Tidak ada salahnya ngomong itu, tetapi jangan terus ngomong itu. Tapi yang paling penting adalah setiap firman-firman yang kita sampaikan, ingatlah harus ada unsur membuat manusia itu bertobat. Harus ada unsur membuat manusia itu sadar bahwa hanya lewat Injil lah keselamatan itu bisa diperoleh manusia. Ini yang seringkali kita lalaikan selaku pembicara-pembicara, pengkhotbah. Tetapi ketika kita sudah dengar dan tahu ini, Yesus pun ketika ada di muka bumi, selain melakukan kehendak Allah dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, tetapi isi utama dari pelayanan adalah menyampaikan firman tentang pertobatan dan percaya kepada Injil. Berikut. Misi Yesus memanggil dan mengutus para murid.
Matius pasal 10 ayat 1, lalu 7-8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Misi Yesus adalah sebelum dia mati di atas kayu salib, dia memuridkan beberapa orang-orang, dan kita tahu itu adalah 12 murid jumlahnya. Lalu mereka dilatih oleh Yesus, bahkan mereka diutus juga untuk bermisi dan serta memberi kuasa untuk melengkapi mereka. Sekali lagi bahwa utusan ini diutus untuk pergi dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Tetapi perkara kemampuan mengusir setan, kemampuan menyembuhkan sakit penyakit, bahkan mentahirkan orang yang sakit kusta dan sebagainya, itu semua cuma perlengkapan. Tapi yang paling penting, siapapun kita sekarang, kalau kita ini adalah utusan Allah, sampaikan dalam perkataan utusan kita ini bahwa kerajaan surga sudah dekat. Segera bertobat karena tidak ada waktu yang panjang lagi. Setelah itu kalau ada orang sakit, baru kalau ada orang yang kena gangguan-gangguan kuasa kegelapan, itu nanti diperlengkapi kepada kita. Tapi jangan itu yang kita kejar. Beberapa orang suruh pergi misi, pertanyaannya pasti gini, saya ini loh nggak bisa mendoakan orang, karena kalau orang sakit tak doakan, malah orang itu mati. Nanti kalau ada orang kerasukan setan, ya kalau setannya saya usir lari keluar, tapi kalau marah lari ke saya. Nah, seringkali kan kita dihantui oleh itu. Padahal yang pasti adalah ini pasti akan diperlengkapkan kepada orang-orang yang mau melakukan misi. Dan di dalam misinya menyampaikan kabar pertobatan, kabar kerajaan surga sudah dekat, kabar bahwa akhir zaman sudah selesai. Kalau ini yang jadi prioritas kita, percayalah, kuasa-kuasa dari surga itu juga akan memperlengkapi kita selaku utusan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk misi yang sudah Tuhan rencanakan, bahkan Tuhan sudah lakukan. Sampai hari ini penggenapannya boleh kami rasakan. Itu semua boleh terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu biar kiranya kami ini terus semangat di dalam mengiring Tuhan. Bahkan semangat mengikuti teladan Yesus Kristus. Supaya ketika nantinya kami harus bermisi juga, Allah Roh Kudus akan menjadi andalan kami yang menuntun kami. Tuhan memberkati semua teman-teman kami yang mengikuti acara ini. Biar kiranya hati mereka meluap-luap juga untuk mereka boleh menyampaikan Injil Kerajaan Allah, bertobat, dan akhirnya mereka menjadi tenaga misi-misi yang akhirnya menuntun banyak orang berbalik dari jalan yang jahat menuju kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.